Shalom Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Kita akan mulai ibadah persekutuan doa. Sebelumnya saya mohon maaf, ada sedikit masalah teknis tadi, jadi kita mulainya agak terlambat. Tapi kita mau siapin hati kita mau naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Percaya bahwa kedatangan kita ke sini, kita mau cari wajah Tuhan, kita mau cari hadiratnya, kita mau cari pribadi.
rasa syukur kami atas kasih dan kebaikan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kalau dalam masa setelah Paskah ini Tuhan, kami merayakan, mengingat lagi arti pengorbanan di atas kayu salib. Bagaimana Engkau meninggalkan semua yang Kau miliki, bahkan Kau memberikan nyawa-Mu Tuhan untuk menebus setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami gak layak Tuhan untuk meminta sesuatu pun dari Engkau. Engkau lah yang begitu baik. Engkau Bapa yang sungguh mengasihi kami. Karena itu kami siapkan hati kami saat ini, memberikan yang terbaik dari hati, jiwa dan pikiran kami. Biarlah ini jadi korban yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir persekutuan doa ini, ibadah ini semuanya. Biarlah Engkau yang pimpin acara ini dan semuanya terhormat kemuliaan nama-Mu. Beracaralah panggil urapi hamba-Mu Tuhan, Pastor Sylvia yang akan menyampaikan kebenaran firman, juga setiap kami yang ada di tempat ini, supaya kami datang dan kami pulang tidak sama Tuhan, karena kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dari awal pertengahan hingga akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Sungguh luar biasa ya, kita barusan menjalani masa Paskah. Kita mau naikkan pujian. Boleh tahu ada yang bisa bahasa Jawa nggak ya? Karena saya mau ajak Bapak Ibu naikkan satu pujian dalam bahasa Jawa. Kebetulan saya dari Solo, jadi bisa bahasa Jawa lagi. Kita belajar pujian ini ya. Namanya Gandol Gusti. Mari bertepuk tangan bersama-sama. duduk Bapak Ibu. Sungguh suatu hal yang indah. Pertama, kalau kita percaya bahwa semua budaya bahasa kita bisa ambil memuji Tuhan. Amin. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan,
kita mau siapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang menyuburkan tanah hati, jiwa, pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Mari cari wajah Tuhan. Dan ku milikku, dan ku milikku.
sepertimu. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini, kasih dan setia Tuhan selalu nyata dan baru bagi kehidupan kami. Justru itu mulut bibir kami tidak henti-hentinya berkata, Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu terbatas, tidak ada apa-apanya, tapi hamba percaya kuasa-Mu melingkupi hamba-Mu ini Bapa. Mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan Engkau urapi Bapa, bukan hanya ada bahasa yang sederhana ketika firman disampaikan, tapi Bapa, setiap firman yang hamba ucapkan, yang hadir ketika mendengar dengan kekuatan daripada Tuhan, Engkau mampukan mereka semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami yang paling subur untuk benih firman ditaburkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar siang hari ini? Luar biasa, amin. Selamat Paskah. Tidak terlambatkan karena baru kali ini PDKasi merayakan Paskah kan. Selamat Paskah. Perkenalkan, saya Sylvia Kuai. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan kesempatan kepada saya melayani di tempat ini. Baik, karena waktu kita singkat dan terbatas, kita langsung saja masuk ke dalam firman Tuhan. Kita sama-sama baca dengan suara yang keras dari Matius 28 ayatnya yang ke-6a. 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Tema untuk firman Tuhan siang hari ini saya ambil yaitu sebab Dia hidup, ada hari esok. Roma 6 ayat 23a berkata, sebab upah dosa adalah maut. Semua manusia berdosa dan upahnya adalah maut. Tapi ada kabar baik bagi kita semua Bapak Ibu Saudara. Apa kabar baiknya? Mari kita baca sama-sama dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-55 sampai dengan 57. 2, 3. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kabar baiknya buat Bapak Ibu Saudara dan saya yaitu Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Bilang kanan kiri Bapak Ibu Saudara, ada kemenangan. Haleluya. Kalau Tuhan sudah berikan kemenangan kepada kita, respon kita itu apa Bapak Ibu Saudara? Mari kita sama-sama baca dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan kanan kiri sekali lagi, jangan goyah. Amin. Haleluya. Ada 3 pesan dari kebangkitan Tuhan Yesus yang saya ambil dari tafsiran setelah Yesus bangkit. Dia menampakkan diri yang pertama kali, kedua kali, dan ketiga kali. Pesan yang pertama, Yohanes 20 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, Rabuni itu artinya guru yang maha agung. Sebelumnya Maria memanggil Yesus dengan sebutan guru. Tetapi ketika Maria melihat Yesus bangkit, dia memanggil dengan sebutan Rabuni, yang artinya guru yang maha agung. Ayat selanjutnya, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi
kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, ditafsirkan Yesus menampakkan diri pertama kali setelah bangkit, yaitu kepada Maria. Pertanyaannya, kenapa kepada Maria? Padahal Maria itu tidak termasuk 12 murid Yesus loh. Kenapa? Kenapa kepada Maria? Salah satu jawabannya Alkitab catat. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur Yesus. Mari kita renungkan saudara. Ketika pagi-pagi benar kita bangun, kita berdoa dulu atau baca WA dulu? Maria dikatakan pagi-pagi mencari Yesus. Hatinya melekat kepada Yesus. Kalau kita hatinya melekat kepada Yesus, ketika bangun pagi, kita cari Tuhan dulu. Kita berdoa dulu, Bapak Ibu Saudara. Pesan yang pertama yaitu miliki hati yang melekat. Kita harus connect terus sama Tuhan. Katakan kanan kiri, kayak wifi, connect terus. Connect terus sama Tuhan. Kalau punya hati yang melekat itu, bangun pagi itu langsung cari Tuhan, bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, pesan kedua, Lukas 24 ayatnya yang ke-15. Kita baca sama-sama. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berjumpa dengan Kleopas dan seorang murid di Emmaus. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Lukas 24 ayat 25 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, saya yakin kita semua yang hadir siang hari ini adalah orang pintar, amin. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Namun seringkali kita seperti orang bodoh yang tidak menyadari bahwa ada Yesus yang selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara pernah lihat bebek di air? Pernah nggak? Kelihatannya kalau di atas air gitu tenang gitu ya. Tapi ketahuilah saudaraku bahwa kita lihat bebek itu tenang, tapi kakinya itu sedang bekerja keras di dalam air itu. Bapak Ibu Saudara, sering kali kita melihat orang dari luar, wah orangnya tenang ya, wah orangnya tampak elegan banget, memukau gitu. Tapi tanpa kita ketahui bahwa orang tersebut itu rapuh. Orang tersebut penuh dengan kekhawatiran. Orang tersebut penuh dengan ketakutan. Orang tersebut penuh dengan kegelisahan, penuh dengan pengeluhan. Alkitab catat Bapak Ibu Saudara, pada hari Paskah, hari kebangkitan Yesus, ada 2 murid berjalan ke Emmaus. Emmaus itu letaknya 7 mil atau 11 km sebelah barat dari Yerusalem. Kita tahu bahwa matahari terbit dari sebelah timur dan terbenam sebelah barat. Emmaus berada di sebelah barat Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Berarti mereka sedang berjalan pada matahari yang tenggelam. Mereka sedang berjalan menuju matahari yang terbenam. Ya, mereka orang biasa bilang kalau di Bali kita foto di matahari sunset. Jadi mereka berjalan pada matahari yang sedang tenggelam, terbenam, Bapak Ibu Saudara. Kenapa mereka harus ke Emmaus? Karena mereka kecewa. Sebab orang yang mereka andalkan, orang yang buat mujizat, Yesus yang harapan mereka itu mati. Lalu mereka pergi ke Emmaus. Mereka berjalan menuju matahari tenggelam. Banyak anak-anak Tuhan sekarang ini hidup penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan berbagai macam masalah. Seakan-akan harapan mereka itu sudah sirna, tidak ada jalan keluar, penuh dengan masalah, pergumulan, kekecewaan, sakit hati, kegelisahan.
kesusahan, pengeluhan, sedang menuju pada matahari terbenam, Bapak Ibu Saudara. Tidak lihat cahaya, pengharapan mereka telah sirna. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita semua yang hadir siang hari ini, Yesus kita, Yesus yang bangkit. Ada pengharapan. Dia mau kita berjalan menuju matahari terbit, sunrise bukan sunset. Ada kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus bangkit loh, maut aja dia kalahkan. Teramat mudah masalah persoalan Bapak Ibu Saudara dia selesaikan. Pesan yang kedua yaitu miliki iman yang bertumbuh. Katakan, miliki iman yang bertumbuh. Haleluya. Jadi jangan goyah apapun masalah persoalan. Tuhan kita bangkit kok. Dia dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasanya tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, satu kali anak saya yang pertama, ketika dia masih kecil, masih SD, dia pulang sekolah, dia bilang begini buat saya, "Mam, tadi aku makan permen karet, tapi mama jangan kasih tahu papa ya, nanti papa marah, karena kan papa bilang aku nggak boleh makan permen karet." Lalu saya bilang begini, "Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu makan, sayang?" Lalu dia bilang, "Itu Mam, ketika aku dikasih teman, terus aku makan permen karet, aku ingat kata papa nggak boleh makan, langsung cepat-cepat aku telan, Mam." Lalu terus dia bilang, "Aku takut, Mam, kata teman-teman bahaya lu, nanti masuk rumah sakit lu, kamu bisa dioperasi lu, usus kamu bisa lengket, ih kamu bisa mati, katanya gitu, Mam. Aku takut, gimana Mam, gimana?" Terus saya bilang buat anak saya, "Bagus, kamu sudah jujur. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Apa yang sudah dilarang jangan dibuat. Iya, Mam, maaf." Lalu ayo kita berdoa. Lalu setelah selesai berdoa, dia masih nanya, "Aku nggak apa-apa kan, Mam? Aku nggak perlu ke rumah sakit kan? Aku nggak dioperasi kan?" Terus saya bilang, "Iya enggak, Tuhan tolong. Tuhan tolong ya, nanti kamu pasti sembuh." Nggak apa-apa kan, bener Mam, aku nggak apa-apa." Nggak apa-apa, tenang ya, tenang. Akhirnya dia menjadi tenang. Dia lebih percaya saya orang tuanya bicara daripada teman-temannya yang bicara. Kita orang tua terbatas, Bapak Ibu Saudara. Bapa kita di surga itu tidak terbatas kuasanya. Kita juga harus percaya akan apa yang Tuhan kita katakan melalui firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Bukan percaya apa kata orang, sekarang ini susah, kerjaan gini-gini aja. Ya, jangan percaya apa kata orang. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan apa kata orang. Yang setuju katakan amin. Ada masalah, cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ada ratusan kali tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kata jangan takut, jangan khawatir. Berarti Tuhan mau bahwa kita jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena ada Tuhan. Dia bangkit memberikan kemenangan bagi setiap kita orang yang mengasihi Dia, yang percaya sungguh kepadanya. Masalah, persoalan, pergumulan itu adalah caranya Tuhan untuk memberkati kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jalani saja dengan sukacita, jalani saja dengan pandangan mata rohani yang benar. Maka Bapak Ibu akan melihat Tuhan lakukan perkara-perkara yang ajaib yang tidak Bapak Ibu pikirkan. Pesan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 21 ayat 5 dan 6. Kita baca 2-3. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Bagaimana menurut saudara? Apakah ketika mereka menjawab tidak ada, langsung kemudian Yesus kasihan kepada mereka, lalu kemudian Yesus perintahkan ikan-ikan, "Ayo ikan-ikan naik langsung ke perahu," begitu? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kita baca lanjut. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Yesus
tidak memerintahkan ikan naik ke perahu. Padahal kita tahu bahwa Yesus punya kuasa. Bisa sekejap aja, bisa langsung penuh itu perahu. Tapi Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan jala lagi. Dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada kegagalan. Pesan yang ketiga, miliki tekad untuk meraih peluang. Katakan kanan kiri, semangat. Semangat ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu tentang pendiri KFC, Colonel Sanders. Sekarang kita bisa menikmati ayam yang begitu enak, tapi dia berkali-kali gagal. Dan usianya bukan muda lagi, udah tua, tapi dia tetap berusaha, tidak menyerah, berusaha terus sampai sukses. Bapak Ibu, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau gagal, coba lagi. Kalau jatuh, ayo cepat bangkit. Kalau kecewa hari ini, terima pengharapan. Sebab dia hidup, ada hari esok. Yesus hidup, ada pengharapan. Yesus hidup, ada kemenangan. Yang setuju katakan amin. Jadi ada 3 pesan untuk siang hari ini bagi kita semua. Kebangkitan Yesus membawa kita untuk miliki hati yang melekat kepada Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang bertumbuh. Yang ketiga, miliki tekad untuk meraih peluang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Waktu terbatas, tapi hamba percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan menjamah setiap yang hadir siang hari ini, apapun masalah pergumulan mereka ketika mereka berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan, Engkau menjadi jawaban. Hamba percaya pengharapan di dalam nama Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati PDKasi ini Tuhan Yesus. Banyak jiwa dimenangkan untuk kehormatan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus semua yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih Pastor Sylvia. Saya mencatat tadi ada 3 kebenaran firman Tuhan. Miliki apa? Hati yang melekat, miliki iman yang bertumbuh, dan tekad untuk meraih peluang. Amin. Mari sebagai anak Tuhan itu punya hidup yang berkemenangan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Temanya pas sekali dengan tadi tema khotbah dari Pastor Sylvia. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, pasti baru bisa dijalankan. Hidup jadi berarti
Ada pengumuman dari, kalau tidak ada nanti kita akan berjumpa lagi di bulan depan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir mewakili segenap pengurus, mengucapkan selamat Paskah dan berkati. Kita akan masuk ke dalam doa berkat. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita. Saya undang Pastor Sylvia doa berkat. Mari arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara, tengadahkan wajah Bapak Ibu Saudara, jangan ada pun satu yang tertunduk untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun memberkati Bapak Ibu Saudara semua sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di persekutuan doa bulan depan. Sebab Dia hidup. Aku